Hari ini kita akan merenungkan kasih Tuhan lewat cermin dan juga jendela. Anda yang mana? Bacaan hari ini terdapat dari Matius 14 ayatnya yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita sering beranggapan kita sulit bersikap dan berbuat baik apabila kita sendiri sedang susah. Ternyata itu salah. Saya menyaksikan sebuah reality show berjudul Tolong. Secara tersembunyi, kamera memotret orang-orang kecil yang hidupnya susah, seperti pemulung, penjual koran, penjaga warung, pekerja di tepi jalan. Ternyata mereka dengan tulus dan rela membuka hatinya untuk menolong orang lain. Ini realita, bukan rekayasa. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran ini kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita. Ketika dia berduka mendengar Yohanes dipenggal kepalanya, dia ingin ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia, meminta pertolongannya. Apakah Yesus menolak mereka? Apakah kesedihannya menghalangi untuk menolong orang? Kesedihan, kesusahan bukanlah penghalang untuk menolong orang yang sedang susah dan perlu ditolong. Ada seorang ibu yang baru kehilangan suaminya dan ia mengurung diri, enggan bertemu dengan orang lain. Suatu saat, seorang pendeta mengunjungi dan mengajaknya bergabung untuk berkunjung ke panti Rueda dan menengok orang sakit. Ia menolak dan berkata, "Saya ini sedang susah, kok malah diajak mengunjungi orang susah?" Atas desakan berulang dari Pak Pendeta, akhirnya dia mau ikut. Dan ternyata perlawatan sederhana itu justru membuat dia tergerak untuk menghibur kaum lanjut usia dan orang sakit yang dikunjunginya. Kedatangannya dirasakan sebagai berkat bagi yang dikunjunginya. Sepulang dari pelayanan itu, hatinya malah terasa terhibur. Ada satu lagi yang Tuhan ajarkan, adalah keliru bila kita menganggap kesibukan menjadi penghalang kita untuk menolong orang yang melayani sesama. Pelayanan-pelayanan terbaik di dunia ini justru banyak dilakukan orang-orang sibuk dan bukan oleh para penganggur. Kita akan ditertawakan oleh orang sibuk itu ketika kita berkata, "Aku sedang sibuk, tidak ada waktu senggang." Dalam realita kehidupan ini, kita dihadapkan pada dua pilihan, seperti yang tergambar dalam dongeng Putri Salju. Yang pertama, seperti tokoh ratu jahat yang selalu menanyakan kecantikannya di depan cermin ajaib yang dipandang hanya dirinya sendiri, urusannya sendiri, kesibukannya sendiri, tidak ada ruang untuk orang lain, dan akhirnya terperangkap dalam narsisme dan egoisme yang tak dipedulikan sekitarnya. Pilihan kedua adalah seperti Putri Salju, yang setiap pagi melihat keluar dan membuka jendelanya, menyapa semua kawan, burung dan hewan di luar. Sikap selalu melihat keluar, ada matahari, ada angin, yang selalu menjadi kesejukan untuk dia bisa melihat masa depannya. Jangan biarkan kesibukan dan kesusahan menghalangi kita melakukan kebaikan. Tetaplah membuka hati, melakukan hal-hal positif dan perkara yang luhur. Menjadi jendela dan bukan menjadi cermin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk tetap melangkah di jalan kebaikan dan percaya kepada Engkau, menuntun kami untuk melakukan kebaikan di jalan-Mu yang terang. Amin.